Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma yawma 'Idil Adha wa huwa min a'zamil ayyam. Ahmaduhu hamdan syakirin wa atawakkalu 'alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa 'alamu anna Allah ja'ala hadzal yawma yawman 'azima. Syarrafahu wa 'azzamahu wa sammahu yawma hajjul akbar. Fa'azzimu kama 'azzama Allah fi hadzal yawm. Qala Allah ta'ala: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hanya tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berkumpul di ruangan dan di halaman masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah beserta rangkaian-rangkaiannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur dan bertakwa dan diterima amal soleh kita. Salawat teriring salam kiranya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada saat ini tak ada rasanya kata-kata yang dapat diucapkan, kalimat-kalimat yang dirangkaikan, pujian-pujian yang disanjungkan, kecuali ucapan alhamdulillah, di mana mulai terbenam sang surya di ufuk timur kemarin, seluruh umat Islam lagi beriman, menyanjung, memuji, memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantunan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil menunjukkan betapa cintanya kita kepada Sang Pencipta. Semoga semua yang kita kumandangkan dan kita lakukan tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tambahan amal soleh kita selaku hambanya. Di pagi hari ini juga dalam suasana damai, bersahabat dengan satu niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Quran surah An'am ayat 162. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban ini mengingatkan kita kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa diuji dengan tidak dikaruniai anak bersama istrinya Siti Hajar. Beliau sangat mengharapkan untuk dikaruniai anak, sehingga berucap, "Ya Allah, seandainya Engkau karuniakan aku seorang anak, sesungguhnya aku bernazar, yaitu apapun yang Engkau pinta, maka aku akan serahkan kepadamu." Doanya yang berbunyi, "Rabbi habli minas sholihin." Wahai pemeliharaku, karuniakan untukku seorang putra yang termasuk dari orang-orang yang soleh. Quran surah As-Saffat ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Quran surah As-Saffat ayat 101. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, anak yang sekian lama diidam-idamkan akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah lahirnya Ismail, beliau kembali dihadapkan dengan ujian semakin besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail sebagai tagihan nazar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail beranjak menjadi anak-anak. Ada yang mengatakan umurnya 7 tahun dan ada pula yang mengatakan 13 tahun. Al-Kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dalam tidurnya bermimpi, seolah-olah ia mendengar seruan suara perintah untuk menunaikan nazarnya dengan cara menyembelih putranya Ismail. Di pagi hari esoknya Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir atau merenung, yaitu apakah mimpi itu benar-benar dari Allah atau dari setan. Oleh karenanya hari itu dikatakan hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, esok malam kedua, kembali Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpinya sama. Pagi harinya Nabi Ibrahim alaihissalam baru tahu dan mengerti bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dinamakan hari itu hari Arafah, yang artinya tahu, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian di malam ketiga beliau kembali bermimpi, dan mimpinya pun sama seperti malam pertama dan kedua, yaitu perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam duduk sambil menangis, memandang wajah putranya Ismail yang lucu, imut, manja, lembut dan tampan. Dipegang kepala Ismail dengan meneteskan air mata yang bercucuran bak air hujan yang begitu derasnya. Sedih tertunduk, lemah bercampur baur. Anak yang selama ini didamba-dambakan, buah hati belayan jantung, penghilang rasa letih, obat dikala sakit, penghibur dikala sedih, dan lain sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk disembelih. Coba bayangkan betapa sangat beratnya ujian
Kemudian cobaan ini yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim dan alaihissalam. Dan hari ketiga ini dikenal dengan sebutan hari Nahar, yaitu hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi melaksanakan penyembelihan dan berkata kepada istrinya Siti Hajar, "Wahai istriku, tolong pakaikan Ismail pakaian yang paling bagus, karena kami berdua akan pergi bertamu." Kemudian istrinya menyiapkan pakaian yang paling bagus untuk Ismail. Rambutnya diminyaki lalu disisir. Diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil tali dan sebilah pisau dalam pembekalannya. Selanjutnya mereka berdua berangkat menuju kota yang dekat dengan kota Mina. Iblis tak tinggal diam dan mendatangi Siti Hajar berkata, "Wahai Hajar, tahukah engkau bahwa suami yang begitu engkau cintai, begitu engkau sayangi akan menyembelih anakmu Ismail?" Siti Hajar menjawab, "Seorang nabi tidak akan pernah diperintahkan oleh Tuhannya untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan hambanya." Iblis berkata lagi, "Ya betul, bahwa suamimu akan menyembelih Ismail." Siti Hajar bertanya, "Kenapa?" Jawab iblis, "Karena suamimu bermimpi untuk menyembelih Ismail sebagai bayaran nazarnya yang dikatakan." Siti Hajar berkata, "Kalau itu memang benar-benar perintah Allah, jangankan anakku, maka aku siap untuk disembelih." Iblis dengan hati berlumuran kecewa, namun tidak putus asa, lalu menemui Ismail dan berkata, "Wahai Ismail, sekarang engkau bersenang-senang, akan tetapi engkau tidak tahu bahwa ayahmu membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu." Ismail menjawab, "Engkau dusta. Untuk apa ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelihku?" Iblis menjawab, "Ayahmu mengira bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu." Jawab Ismail, "Kalau itu perintah Allah, maka kami harus taat kepada Allah." Kembali iblis akan menghasutnya dengan kata-kata, namun Ismail langsung melemparnya dengan batu hingga mata iblis itu pecah. Menurut riwayat, iblis itu langsung meninggalkan Ismail. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sungguh ayah bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Qala, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surah Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Ismail berkata, "Wahai ayahku, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada ayah. Hendaklah ayah mengikat tanganku agar aku tidak bergerak-gerak yang nanti dapat menyakiti ayah. Hendaklah wajah ayah dihadapkan ke tanah agar aku tidak melihat wajah ayah. Tolong lipat kain ayah agar nanti tidak berlumur oleh darah. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah.
yang nanti menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asal tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihanku berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut sangat dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya. Tetap sabar dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ceritakan wahai ayah, bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak untuk datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Apabila melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, karena nanti ayah bersedih. Dalam riwayat lain bahwa Ismail berbicara kepada ayahnya agar tali yang mengikat tangan dan matanya untuk dilepaskan, agar Allah tidak melihat dalam keadaan terpaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ismail meminta kepada ayahnya untuk langsung meletakkan pisau ke lehernya, agar supaya malaikat tahu bahwa putra Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar taat dengan perintah Allah yang penuh dengan suka dan kerelaan. Maka Nabi Ibrahim memanjangkan, menentangkan kedua tangan Ismail tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah. Kemudian langsung meletakkan pisaunya di leher Ismail dengan sekuat tenaga. Akan tetapi pisau tidak mempan memotong. Lalu Ismail berkata, "Wahai ayahku, kalaulah kekuatan engkau hilang karena aku, maka dapat dikatakan bahwa ayah masih tak rela untuk menyembelih aku." Seketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memukulkan pisaunya pada sebuah batu, dan batu itu terbelah dua. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai pisau, engkau mampu membelah batu, tetapi engkau tidak mampu memotong leher anakku." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu berkata, "Wahai Ibrahim, ketika engkau akan memotong leher Ismail, dan ketika itu Allah menyeru kepadaku dan sekalian alam untuk melarang aku memotong leher anakmu, lalu bagaimana aku akan menuruti engkau Ibrahim, sementara Allah melarangku? Tentu aku lebih patuh dan taat kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jemaah Idul Adha rahimakumullah, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintahnya dengan sungguh-sungguh, lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam dengan firman-Nya yang artinya, "Sesungguhnya engkau telah meyakini kebenaran mimpimu dan sudah engkau laksanakan perintahku, maka aku akan menebus putramu Ismail dengan tebusan yang agung sebagai gantinya. Sesungguhnya ini hanyalah ujian yang nyata." Tidak seberapa lama kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dengan membawa kambing dari surga yang sangat bagus, asalnya dari kurban Habil. Kambing itu diperlihatkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, lalu disembelih dan dagingnya dibagikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang telah dikaruniai akal sehat, hendaknya dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Kita mengkaji secara mendalam pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya. Betapa tingginya nilai ketaatan, pengorbanan mereka berdua terhadap agama. Keduanya betul-betul ikhlas lahir batin melaksanakan perintah Allah,
yaitu mau menyembelih dan mau disembelih. Oleh karena itu, mari koreksi, introspeksi diri, ukur kualitas iman kita, tanya diri ini, sampai di manakah tinggi rendahnya kualitas iman kita, dan seberapa besarkah pengorbanan terhadap agama ini. Mengontrol kualitas keimanan, ketaatan, dan pengorbanan terhadap agama adalah tujuan pokok dari merayakan Hari Raya Idul Adha pagi ini. Tujuannya adalah supaya tahu tinggi rendah, asli palsu, lemah kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari tipuan setan yang terkutuk. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 97. Sebagai patokan atau bahan koreksi terhadap iman kita, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir dalam kitab Durratun Nasihin, al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, akhirnya dengan berkaca pada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, mari kita isi kehidupan ini dengan keimanan. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya, terutama dalam menghadapi ujian untuk mengemban syariatnya di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa waffaqani Allah wa iyyakum lil ihtida'i bi kitabil karim. Innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil jasim, idh manna alaina bi Muhammadin afdalil khalqi ajma'in, fahadana ila dinil haqqi was-siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul hakim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khuluqil azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bil hamdil wafir, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa zajar, wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin, wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan segala puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat ilmu pengetahuan, dan nikmat iman serta Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, dan janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba yang ingkar dan kufur terhadap segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
Ampunilah segala dosa-dosa kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, kesalahan dan dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah melalaikan segala perintah dan larangan. Ya Allah, andaikan Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami, maka kami takut pada azab-Mu di akhirat nanti dan pertentangan batin dalam kehidupan ini. Janganlah Engkau limpahkan azab-Mu kepada kami karena dosa dan kesalahan kami. Kami yakin ya Allah, rahmat dan ampunan-Mu lebih luas daripada azab-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami dan amal-amal ibadah kami yang lainnya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa, yang ridha dan ikhlas untuk melaksanakan segala aturan, yang ridha dan ikhlas Islam sebagai ajaran, yang ridha dan ikhlas Al-Quran sebagai imam dan petunjuk kami, yang ridha dan ikhlas Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berbagai macam ujian dan musibah menimpa kami, dan kami yakin musibah itu bukan karena Engkau membenci kami, tetapi sebagai peringatan agar kami lebih memiliki sikap sami'na wa ata'na akan segala ketentuan-Mu, agar kami semua kembali kepada agama-Mu, yaitu agama Islam yang Engkau ridhoi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar.